Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, di mana pada bulan ini kita diperintahkan untuk berpuasa. Di dalam berpuasa, kita disuruh untuk sahur dan berbuka puasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang keutamaan mengakhirkan sahur dan keutamaan menyegerakan berbuka puasa. Ada anjuran ketika sahur dan berbuka puasa, yaitu kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Maksudnya kita dianjurkan untuk bersahur di akhir waktu, sebelum waktu imsak, dan berhenti makan ketika waktu imsak telah tiba. Kita juga dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa ketika sudah sampai waktunya. An Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit radhiyallahu an tasahhara falamma faragha min sahurihima qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila sholati fa shalla. Qulna li Anas kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi sholati qala ka qadri ma yaqra'u ar-rajulu khamsina ayah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Sabit radhiyallahu an pernah makan sahur. Ketika keduanya sudah selesai dari makan sahur, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sholat. Lalu beliau mengerjakan sholat. Kami bertanya pada Anas tentang berapa lama antara selesainya makan sahur dan antara waktu melaksanakan sholat subuh. Kemudian Anas menjawab, yaitu sekitar seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari nomor 1134 dan hadis riwayat Muslim nomor 1097. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa dalil ini menunjukkan bahwa disunahkannya mengakhirkan makan sahur sehingga dekat dengan waktu subuh. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan di dalam kitab Fathul Bari bahwa dalam hadis ini terdapat dalil bahwa sahur tersebut selesai sebelum terbit fajar, sebelum terbit fajar subuh atau sebelum azan subuh. Kemudian Ibnu Abi Jamrah menyatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang suatu amalan yang sangat mudah bagi umatnya. Seseorang seandainya tidak makan sahur, maka otomatis seseorang tersebut akan berat menjalankan puasa. Seandainya makan sahur dilakukan di tengah malam, bukan di akhir waktu sahur, tentu juga hal ini memberatkan. Karena orang yang makan sahur di tengah malam tentu tidak bisa terkalahkan dengan rasa mengantuknya. Makan sahur tengah malam pun juga dapat membuat seseorang lalai dari sholat subuh atau membuat seseorang berusaha keras untuk begadang. Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Abi Jamrah di dalam kitab Fathul Bari jilid 4 halaman 138. Yang dapat kita ambil dari beberapa penjelasan tadi bahwa waktu makan sahur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dekat dengan waktu subuh. Artinya beliau mengakhirkan waktu sahur, sedangkan waktu berakhirnya adalah mendekati azan subuh berkumandang. Seperti yang disebutkan di atas tadi bahwa jarak waktunya adalah kira-kira seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Selain dianjurkan untuk mengakhirkan sahur, kita juga dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa ketika sudah sampai waktunya. Orang yang berpuasa akan senantiasa berada dalam kebaikan jika ia menyegerakan berbuka puasa. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Sahal
bin Sa'ad radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah, muttafaqun alaih. Artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Adapun keutamaan bagi orang yang menyegerakan berbuka puasa adalah yang pertama, menyegerakan berbuka puasa akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak suka pada orang yang berlebihan meskipun itu dilakukan dalam hal ibadah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang paling aku cintai di antara hamba-hambaku ialah orang yang paling segera berbuka. Hadis riwayat Abu Hurairah. Keutamaan yang kedua, orang yang menyegerakan berbuka puasa senantiasa berada dalam kebaikan. Menyegerakan berbuka puasa dengan tidak berlebihan berarti menghargai diri sendiri. Dalam hal ini, tubuh akan segera mendapatkan nutrisi setelah seharian tidak terisi, sehingga tubuh akan terasa sehat dan kebaikan pun akan didapat dengan nikmat kesehatan. Dalam hadis lain juga disebutkan yang diriwayatkan dari Sahal ibnu Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Orang-orang masih tetap dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang ketiga orang menyegerakan puasa adalah menyegerakan berbuka puasa merupakan sunnah Rasulullah SAW. Keutamaan menyegerakan berbuka puasa yakni mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Keutamaan menyegerakan berbuka puasa yakni mengikuti sunnah Rasulullah SAW meski hanya dengan minum air. Dari Anas radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, berbuka dengan rutab atau kurma muda sebelum sholat. Bila tidak ada maka dengan kurma. Bila tidak ada maka dengan minum air. Hadis riwayat Abu Daud, Hakim dan Tirmizi. Dari beberapa penjelasan yang sudah kita bahas, maka sangat dianjurkan bagi kita yang berpuasa untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa ketika sudah sampai waktunya. Jangan sampai kita melambat-lambatkan berbuka puasa. Mungkin itu saja dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat bagi kalian yang mendengar dan juga bagi saya sendiri selaku yang menyampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.